Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali pada hari yang mulia ini. Tentu semua ini tidak akan terjadi manakala nikmat Allah tidak melingkupi kita. Selalu saya sampaikan di setiap majelis bahwa mari kita senantiasa mensyukuri nikmat sehat dan nikmat sempat yang Allah anugerahkan untuk kita semua. Ada barangkali di antara saudara-saudara kita yang saat ini ingin bersama kita untuk menunaikan salat Jumat, tapi karena kesehatannya tidak memungkinkan, maka menjadi uzur tidak bisa melaksanakan. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, sepekan kita sudah melangkah masuk tahun baru Hijrah, tahun 1447 Hijriah. Momen pergantian tahun ini adalah saat yang tepat tentunya bagi kita semuanya untuk merenung, untuk bermuhasabah, untuk mengambil pelajaran dari peristiwa besar yang menjadi fondasi penanggalan kita, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menguatkan keyakinan kita, izinkan khotib mengingatkan kepada kita semuanya untuk mari senantiasa kita tingkatkan iman, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat di penjuru semesta yang senantiasa mengikuti, menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, hijrah adalah titik balik peradaban dan penanda waktu bagi umat Islam. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah bukanlah sekedar perpindahan badan fisik dari satu kota ke kota lain. Hijrah adalah sebuah titik balik peradaban yang mengubah wajah sejarah dunia. Hijrah adalah transisi monumental dari fase dakwah di mana di Mekah penuh dengan penindasan dan bersifat reaktif, menuju fase pembangunan masyarakat, pembangunan negara, pembangunan peradaban yang terorganisir secara proaktif.
Signifikansi peristiwa ini begitu mendalam sehingga Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melalui ijtihadnya yang cemerlang menetapkan sebagai titik nol, sebagai awal, sebagai tanda dimulainya awal kalender Islam atau kalender Hijriah. Ini menunjukkan sebuah kesadaran akan sejarah yang luar biasa. Para sahabat tidak memilih awal tahun dari lahirnya Kanjeng Nabi. Para sahabat tidak memilih awal tahun dari turun pertamanya wahyu, melainkan memilih sebuah peristiwa yang menandai tindakan kolektif, yang menandai tindakan bersama umat Islam di bawah bimbingan wahyu untuk membangun peradaban, untuk membangun masa depan. Hijrah dengan demikian bukan hanya peristiwa dalam sejarah, melainkan hijrah adalah peristiwa yang menciptakan sejarah baru. Ia menjadi deklarasi kemandirian peradaban Islam, sebuah penanda identitas dan memori kolektif yang terikat pada semangat pengorbanan, perencanaan strategis, dan transformasi sosial yang menyeluruh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna hakiki hijrah adalah perjalanan spiritual abadi. Jika hijrah secara historis telah selesai dengan Fatu Mekah, maka hijrah secara spiritual akan terus relevan hingga akhir zaman. Inilah makna hakiki hijrah yang harus kita hidupkan dalam diri kita masing-masing. Pertama, hijrah adalah perjalanan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ketaatan kepadanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah hijrah personal yang harus kita lakukan setiap hari. Hijrah demi kemaslahatan menuju semangat beribadah. Hijrah dari sifat kikir kita menuju kedermawanan dengan rajin bersedekah. Hijrah mengubah dari kebiasaan berbohong menuju kejujuran. Hijrah dari kegelapan maksiat menuju ke cahaya iman. Inilah ijtihad, inilah hijrah terbesar melawan hawa nafsu yang harus menjadi resolusi kita bersama semampang kita masih di awal tahun baru 1447 Hijriah. Kedua, ruh dari setiap hijrah adalah niat. Niat sebuah pengorbanan, nilai sebuah pengorbanan, betapapun besarnya, ditentukan oleh apa yang terbersit di dalam hati. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis yang menjadi pilar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niatnya, dan setiap orang yang akan mendapatkan apa yang akan ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia sudah niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini, jamaah sekalian, mengajarkan kepada kita bahwa hijrah, baik dalam arti fisik maupun spiritual, harus dilandasi oleh keikhlasan murni, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk keuntungan duniawi yang fana. Yang ketiga, hijrah adalah bagian dari trilogi kesuksesan seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan formula ini
dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa iman adalah fondasi, hijrah adalah bukti komitmen dan pengorbanan, sementara jihad atau perjuangan dengan sungguh-sungguh dengan segenap potensinya adalah manifestasi atau implementasi dari iman dan komitmen tersebut. Ketiganya adalah satu paket yang tak terpisahkan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang insya Allah dimulaikan oleh Allah, hijrah peradaban adalah perjalanan dari kekacauan waktu menuju persatuan global. Mari kita tarik spirit hijrah yang tadi sudah diajarkan, yang tadi sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ke dalam konteks kekinian. Salah satu ironi yang sangat besar yang saat ini kita hadapi selama berabad-abad adalah kekacauan waktu. Umat Islam yang jumlahnya hampir 2 miliar seringkali terpecah dan berbeda dalam memulai ibadah-ibadah yang agung seperti puasa, Idul Fitri, dan terutama penentuan hari Arafah pada bulan Dzulhijjah. Perbedaan ini meskipun seringkali dianggap sebagai ranah ijtihadi, telah menjadi simbol perpecahan yang melemahkan kohesi dan citra umat Islam di panggung dunia. Kondisi ini senyatanya tidak sejalan dengan spirit hijrah. Jika hijrah Nabi SAW adalah sebuah gerakan yang sangat terencana, sangat terorganisir, maka kekacauan kalender kita hari ini adalah cerminan dari lemahnya ta'zim atau pengorganisasian di tingkat global. Alhamdulillah, di penghujung tahun 1446 kemarin, kita menyaksikan sebuah ijtihad peradaban yang monumental, di mana tepatnya tanggal 25 Juni 2025 telah diberlakukan kalender hijrah global tunggal atau KHGT. Ini bukanlah sekedar kalender biasa. Ini adalah sebuah hijrah intelektual yang terorganisir. Dari cara pandang yang terkotak-kotak oleh batas negara atau matlak lokal, menuju cara pandang yang universal, yang menyatukan atau matlak global. Dengan landasan hisab astronomis yang presisi dan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia, KHGT adalah upaya nyata untuk menerapkan kembali spirit takzim kenabian dalam skala global. Ini adalah satu ikhtiar untuk berhijrah dari perpecahan menuju persatuan, dari ketidakpastian menuju kepastian. Jamaah Jumat yang insya Allah dimulaikan oleh Allah, mari kita merenungi makna hijrah sebagai transformasi dan peradaban. Kita lihat bagaimana Rasulullah meletakkan fondasi masyarakat baru ketika melakukan hijrah di Madinah. Dimulai dengan cara melakukan strategi menyatukan muhajirin dan ansor, baru kemudian diwujudkan dalam satu tatanan besar, yaitu meletakkan piagam Madinah sebagai dasar.
Kini mari kita tarik benang merah dari fondasi Madinah yang sudah dipadukan oleh Rasulullah ke ikhtiar persatuan umat ini. Kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT adalah wujud ukhuwah global di era modern. Sebagaimana Nabi menyatukan hati Muhajirin dan Ansor, mengatasi sekat-sekat kesukuan, KHGT adalah instrumen praktis untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dengan mengatasi sekat-sekat geografis dan nasionalisme sempit. Bayangkan indahnya jika suatu saat umat Islam di dunia ini berpuasa Arafah di hari yang sama, merayakan Idul Fitri dan Idul Adha di hari yang sama, memulai Ramadan di hari yang sama dalam satu harmoni. Inilah manifestasi nyata dari hijrah, dari perpecahan menuju persatuan. Sebagaimana Piagam Madinah menciptakan keteraturan dan keadilan hukum, KHGT diupayakan untuk bisa menciptakan kepastian dan keadilan waktu bagi seluruh umat manusia. Tidak ada lagi umat di satu belahan dunia merasa tertinggal atau didahulukan dalam ibadah-ibadah krusial yang bersifat global. Ini adalah hijrah dari anomali dan kebingungan menuju harmoni dan kepastian. Manfaat nyata adalah memberikan kemudahan dalam perencanaan, memperkuat identitas kolektif, yang terpenting menampilkan wajah Islam yang progresif, rasional, dan menyatukan sebagai perwujudan Islam rahmatan lil alamin. Kesimpulan dari apa yang kami sampaikan di khutbah hari ini, di awal tahun baru 1440 Hijrah ini, marilah kita bertekad untuk melakukan hijrah total dengan semangat baru. Pertama, lakukan hijrah secara personal dengan senantiasa meningkatkan ibadah-ibadah kita, meninggalkan segala dosa dan keburukan, mendekat kepada Allah dalam ketaatan. Yang kedua, lakukan hijrah sosial, memperkuat semangat ukhuwah dan itsar, peduli terhadap sesama seperti yang sudah dicontohkan kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Yang ketiga, lakukan hijrah peradaban, yakni dengan mendukung setiap ikhtiar dan ijtihad yang bertujuan untuk menyatukan barisan umat seperti yang kami contohkan, yang saya contohkan dengan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT sebagai langkah kita menuju peradaban Islam yang maju dan dihormati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Wa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.